Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zuwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ila hadrati jami'il masyayikhina wa mu'allimina, khususan mu'allifi hadzal kitab, syaudillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Targhib wa tarhib. Hadis yang ke-4849. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kacrita saking sahabat Abi Hurairah. Mugi Allah paring ridho dhateng sahabat Abi Hurairah. Kala ngendikan Abi Hurairah, qolawus dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Rasul, man amsaka kalban, man utai sapane wong amsaka lamun ngingoni sapa man kalban ing asu, ing anjing, fa innahu mongko satemene wong yan qusu iku sudo, fa inna mongko saya kelakuan yan kusu sudo min amali sing amale wong kulla yaumin ing dalam saben dina qiratun apa sak qirat, illa kalbal harthin kecuali segawon utawa asu utawa anjing kangge napa kin jaga tanduran au masyiyah utawa jaga pekarangan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini diterangkan dari Abi Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang ngrumati, ngingoni, ya apa cara basa pase itu, memelihara anjing, maka berkuranglah amalnya setiap hari 1 qirat. Jadi amale berkurang 1 qirat tiap hari. 1 qirat itu 2 gunung Uhud. Kebaikan yang sebesar 2 gunung Uhud. Kecuali anjing yang sifatnya untuk membantu manusia, contohnya untuk menjaga pekarangan, menjaga tanaman biar gak diganggu babi hutan atau hewan-hewan liar yang lainnya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, maka berdasarkan hadis ini pada prinsipnya memelihara anjing itu ya boleh. Apalagi ada kepentingan, contohnya untuk menjaga kebun, menjaga pekarangan, menjaga ladang dari gangguan atau hama-hama yang lain, gangguan tanaman, contohnya ya babi hutan itu kan rusak itu, monyet gitu ya, dan tanaman yang hewan yang kalau ada anjingnya itu otomatis
ya terpelihara lah, terjaga tanaman itu tidak dirusak oleh babi hutan. Nah, maka dengan tujuan itu boleh. Tapi kalau tidak ada tujuan itu, maka kok ngurmati anjing ya nanti resikonya berkuranglah kebaikan atau pahalanya setiap hari 1 kirot. Nah, jadi ujuk-ujuk saldo amale kelak habis, lu amalku kontek. Ya karena ngurmati anjing. Mungkin konco, apa gitu, gue guyon atau gue kebanggaan. Kalau orang-orang kaya, anjing itu termasuk hewan kebanggaan ya. Jadi ngalor ngidul digawa begitu. Apalagi untuk suku tertentu atau bangsa tertentu, anjing menjadi satu kebanggaan, simbol kemewahan, simbol kebangsawanan begitu kan. Nah, ya Islam memandang it's okay, coba risikonya berkurangnya pahala. Kenapa? Nah, ini ada beberapa penyebab kok iso itu piye gitu. Tapi kalau untuk kepentingan kemaslahatan seperti berburu, anjing pelacak, menjaga kebun, tanaman, nah itu diperbolehkan. Dalam riwayat Muslim, wa fi riwayatil Muslim, maniftana kalban laisa bi kalbin syaidin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin. Dalam riwayat Muslim malah 2 kirot berkurangnya, bukan 1 kirot. Barang siapa yang memelihara anjing yang bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga pekarangan, menjaga tanaman, maka akan berkurang pahala kebaikannya tiap hari 2 kirot. 2 kirot itu berapa? Ya 4 gunung Uhud gede nih, besar ukurannya. Ya entek ngamal semono beraya habis karena ada memelihara anjing. Kita teruskan hadis selanjutnya, an Abdullah bin Mughaffal. Sekarang cerita sang Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Mugi Allah paring ridha dhateng Abdullah bin Mughaffal. Kala ngendikan Abdullah bin Mughaffal, ini sak temne ingsun lamimman yakti setengah sing wong yarfa'u kang ngangkat au sunal syajarati ing pange wit-witan min wajhi Rasulillah saking arah wajah Kanjeng Rasul. Wa huwa halute Kanjeng Rasul yakhutubu khutbah sinten Kanjeng Rasul. Jadi Abdullah bin Mughaffal ini berkata, saya itu di antara sahabat yang tugasnya itu ini ngangkat ranting pohon dari wajahnya Nabi pada waktu khutbah. Ini ya bisa bermakna sing bagian mayungi gitu ya. Atau pas khutbah kalau ada pohon kan tentu pilih yang tempat rindang. Nah, ada ranting ono cabang wit sing kena ke wajah Nabi diinggirki. Ini kami Pak sahabat sing bagian persiapan lah, perlengkapan itu. Nah, pada waktu khutbah itu faqala mangko ngendikan Kanjeng Rasul, ngendikane pun laula annal kilaba lamun diparil ora sak temene anjing-anjing iku ummatun umat min ummami saing umat la amartu yakti perintah ingsun bi qatliha kelawan mateni kilab. Ya faktulu mongko matenon sira minha saing kilab kulla aswadin saking saben-saben kang wernane wireng bahimin kang komplit wama min ahli baitin lan ora saking sing anjing omahan yartabituna kalban sehingga illa naqasa min amalihim kulla yaumin qirat
ila kalban syaidin au kalban harthin au kalban ghunamin. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasan. Jadi dalam khutbahnya itu Nabi bersabda begini, andaikan anjing-anjing itu tidak termasuk umat, tentukan kuperintahkan umat untuk membunuhnya. Kecuali anjing yang yang diperbantukan untuk manusia, untuk jaga, untuk pekarangan, untuk berburu gitu. Karena kalau tidak ada kepentingannya itu sangat merugikan karena bisa menghabiskan pahala dari orang yang memeliharanya. Nah, ini hampir sama, cuma ada satu makalah yang perlu kita, atau dawah yang perlu kita garis bawahi, andekan. Ya, andekan tidak termasuk umat. Berarti kalau tidak ada kepentingan, ada anjing, itu juga, dan tidak ada resiko, ya kalau ada anjing itu ya jangan dibunuh. Ya biarkan saja. Karena termasuk iku yo makhluk Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngendikan. Lalu anal kilaba ummatun minal umam. Andaikan anjing-anjing ini bukan termasuk umat, ya tak kon amar tu bikot tak kon mateni ngono. Tapi dia makhluk Gusti Allah. Padha-padha makhluk Gusti Allah. Mosok terus diburu anggere anjing pateni. Enggak. Jadi Nabi tidak memerintahkan untuk membunuh. Karena alasannya itu masih itu makhluknya Allah. Termasuk umat Kanjeng Nabi. Iku umatun min ummam. Karena dalam risalahnya Kanjeng Nabi itu kan, apakah hanya untuk manusia? Tidak. Ulama ikhtilaf. Yang paling mayoritas itu ya, jadi penafsiran dari wama Allah tidak, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus padamu wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta. Ajaran Nabi itu ajaran untuk semesta, untuk alam dan segala isinya. Bahkan bukan hanya alam dunia tapi sampai alam akhirat. Jadi dengan berdasarkan ayat ini, apakah hanya untuk umat Islam? Enggak. Bukan hanya umat Islam, selain Islam pun mendapatkan manfaat dan keberkahan dari ajarannya Kanjeng Nabi. Loh kok bisa Kanjeng Nabi itu nabinya umat Islam? Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Bukan nabinya wong Islam tok. Nabi itu khotamul nabiyyin. Beliau itu khotam, akhiran dari semua para nabi. Disebut akhir zaman, nabi di akhir zaman. Jadi orang di zaman akhir ini ya nabinya ya Nabi Muhammad. Hatta dia orang non-Islam itu juga nabinya ya Nabi Muhammad. Orang di sekarang itu. Nggak ada nabi lagi. Sehingga ajaran Nabi Muhammad itu juga menyentuh di berbagai macam elemen dan dimensi, termasuk orang-orang selain Islam. Contoh, Nabi mengatakan man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang memusuhi orang zimmi, maka sungguh dia sama arti memusuhi diriku, menyakiti diriku. Zimmi itu apa? Zimmi itu non-Islam yang baik. Non-Islam yang tidak mengganggu umat Islam. Non-Islam yang siap hidup berdampingan dengan orang Islam. Orang Islam bermasyarakat sama masyarakat Islam, sampai
undang ya teko, sampean loro ya ditiliki, sampean susah ya dihibur, sampean bahagia dilongi gitu kan. Baik. Kan banyak yang non Islam yang zimmi sifatnya, bukan juhud. Bahkan ada yang muahad. Muahad itu orang non Islam yang hidup di negara Islam yang mau membayar zakat, juzyah, membayar pajak terhadap mayoritas masyarakat. Ini juga sama dengan zimmi, ketika mengganggu mereka sama dengan mengganggu Rasulullah. Jaminannya langsung dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi ajarannya Rasulullah. Berarti bukan hanya umat Islam, non Islam pun dilindungi, berarti rahmat kan. Apakah hanya kepada manusia? Tidak. Malaikat pun mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk jin. Iya, termasuk jin. Termasuk hewan. Bahkan tumbuh-tumbuhan dan bebatuan. Oh gitu. Maka ini jalan juga sebagai penguat, laula annal kilaba ummatun minal umam la amartu biqatliha. Andaikan anjing-anjing itu tidaklah termasuk umat dari umat-umatku, tentu la amartu yakti, tentu tak kon mateni. Tapi ku umat, ya sudah biarkan. Cuma ngurmati, ayo kenon ono kepentingan. Contohnya untuk berburu, untuk menjaga pekarangan, sing omahe pinggir hutan. Itu loh. Tapi nek omahe kumpul wong borah nggih perlu sono CCTV, ono satpam, enggak perlu. Lah risikonya berkurang nilai kebaikannya tiap hari. Hadisnya ya 2 kirot lah, mayoritas 2 kirot, ada yang 2 kirot. Nah itu ruginya di situ. Maka umat Islam memilih tidak memelihara anjing. Satu ya najisnya itu merepotkan. Nomor 2 ya tentu biayanya juga mahal. Ya, ketiga mengurangi amal kebaikan. Kecuali untuk berburu ya berburu Pak polisi saja untuk anjing pelacak. Itu ya. Kecuali umumnya di pinggir hutan, nah ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi risikonya nanti berkurang pahalanya. Tapi kalau untuk kepentingan-kepentingan itu dimakfu lah. Gitu. Podo-podo anjingku ya podo makhluk Gusti Allah ya termasuk umat Kanjeng Nabi. Nah, ini makanya tidak boleh ada diskriminasi. Masya Allah ini. Kemudian hadis selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, lan cerita sing Aisyah mugi Allah paring ridho dhateng Aisyah qalat indikan Aisyah wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrilun fi sa'atin ayatiyah wa ada wis janji Rasulullah ing Kanjeng Rasul sinten Jibril sa'atin enten mangsa ayak tiyau ing yen to nekani sapa Jibril sowan Jibril ing Kanjeng Nabi. Ya Aisyah yang bercerita, tadi Jibril janji akan datang sowan menghadap Rasulullah gitu. Faja'at tilka sa'ah, faja'at mongko wis teka apa tilka sa'ah mengkono mangsa. Walam yaktihi lan ora nekani sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Nah, tibalah waktu yang dijanjikan oleh Jibril, waktu di mana Jibril janji akan datang mengunjungi sowan ke Rasulullah. Namun Jibril enggak datang. Mosok Jibril kok ingkar janji gitu. Ya kadung diterang-terangi Kanjeng Nabi, sok Jibril arep teko. Ya Kanjeng Nabi matur wis kondo kalian Aisyah barang cerita. Summa kemudian qalat ngendikan Aisyah wa kana la ana biyadi ku ing dalem astone Kanjeng Nabi ason ing teken. Fataroha mongko nglepas ha ing teken
min yadihi saking astone Kanjeng Nabi. Fahuwa mongko te Kanjeng Nabi yaqul iku ngendikan Kanjeng Nabi ma yakhlifullahu wa'dah wala rasuluh. Ma yakhlifullah ora nulayani sinten Allah Gusti Allah wa'dah ing janjine Allah wala rasuluh lan ora ing janjine Rasul. Nah, waktu niku Kanjeng Nabi astonipun pegang tongkat, asone tongkat. Terus dilepas. Ya, kalau kecewa lah ngono. Kanjeng Nabi menandakan kekecewaan dari tongkatnya dibuang. Atau rahmat bisa dibuang, dilepas, dibuang. Terus Kanjeng Nabi ngendikan ora mungkin ma yukhlifullah, ora mungkin Allah dan Rasulnya iki ingkar janji. Nek tak bahasane mosok Gusti Allah karo utusane kok ingkar janji teko ora teko iki piye mosok malaikat Jibril Gusti Allah kok ingkar iki. Nah gitu. Nanti kan ya tentunya gesturnya kecewa karena sampai tongkatnya aja dilepas. Nah itu. Lajeng summal tafata tumuli noleh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan mongko nalikane iltafata noleh niku wau jirul kalbi utawi jerume asu tahta sarir ing saririhi ing dalam ngisore ambene Kanjeng Nabi. Bareng Kanjeng Nabi dengan gaya kecewa membuang tongkatnya ma yukhlifullah wa'dah wala rasuluh. Ora mungkin Allah dan Rasulnya iku ingkar janji. Nah terus noleh beliaunya. Bareng noleh kok lho. Ning ngisor amben kok ana segawon jerum. Ngertos jerum nggih? Jerum iku. Jerum iki apa to Mas? Basa jerum iku. Jerum iku ya lungguh turu jerum ya jerum. Ngertos jerum ya. Jadi nalikan Kanjeng Nabi noleh lho, ternyata kok ana segawon anjing jerum iku duduk kayak hewan. Duduknya hewan tuh jerum gitu. Ning ngisor ambene Kanjeng Nabi lho. Faqala mongko matur Kanjeng Nabi mata dakhala hadzal kalbu. Kapan anjing iki kok mlebu tekan kene iki? Kapan ini? Fakultu mongkon jawab engsun Aisyah. Wallahi ma radaitu fa'mi rabbihi wa akhraja. Wallahi demi Allah ya Rasul ma daraitu mboten ngertos kula niku Kanjeng Rasul. Aisyah ma'alim tu maknane. Demi Allah Kanjeng Rasul kula mboten mangertos, mboten sumerep. Fa'amira mongko den perintah bihi kelawan anjing niku fa akhraja mongko ngetokake ing anjing ya faja'ahu mongko nekani ing Kanjeng Nabi sapa Jibril alaihi salam. Bareng ngoten Kanjeng wis tokno usir kon metu. Baru ditokke. Dipun tokke bareng anjinge pun medal teko ngisor kolonge ambene Kanjeng Rasul terus Jibril datang. Faqala mongko ngendikan lau kedue Jibril sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'addani wa jalastu lak walam ta'tini. Wadani wis janjeni sira ingsun. Wajalastu wis pinara ingsun laka kedue panjenengan Jibril. Walam ta'tini lan ora teka panjenengan ing kula. Kanjeng Nabi bareng Jibril teka Kanjeng Nabi setengah protes. Sampeyan iku wis janjeni kula jare sowan mriki kula tiwas pinarak kangge jenengan. Ngopo kok marah teko-teko? Kira-kira ngoten. Engkau telah kasih janji kepadaku untuk mendatangiku. Saya sudah duduk menunggu lama.
kok nggak datang-datang? Ini gimana bro? Kira-kira gitu. Kemudian faqala maka jawab sahabat Jibril, mana'ani kalbul ladzi kana fi baitik. Mana'ani wis nyegani ingsun apa al kalbu anjing alladzi kang kana ono fi apa anjing fi baitik ing dalem-dalem panjenengan. Terus Jibril cetha-cethonan. Saya terhalang tidak bisa masuk teng dalem jenengan keranten wonten segawon teng omah jenengan. Omah Kanjeng Nabi klepon kire. Dari dalem Kanjeng Nabi klepon kire. Masya Allah. Jadi saya terhalang jeung Rasul nggak bisa masuk karena ada segawon, ada anjing di dalam rumah jenengan. Inna la nadkhulu baitan fi kalbun. Inna satane kita la nadkhulu ora mlebu sapa kita keseluruhan malaikat baitan ing omah fi iku ing dalam omah kalbun opo anjing wala suratun lan ora ing gambar-gambar. Terus Jibril cetha-cethonan, kami para malaikat itu Kanjeng Nabi tidak akan masuk ke dalam rumah yang rumah di dalamnya itu ada anjingnya, 2 ada gambar-gambarnya. Masya Allah, ini wakilah ya. Wakilah itu jadi itu anjing kecil sebetulnya, bukan anjing besar itu. Anjing kecil itu anak-anak anjing namanya kire itu. Nah itu. Nah itu gara-gara itu sehingga Jibril tidak bisa hadir, terhalang tidak masuk ke rumahnya Rasul dan wahyu akhirnya telat karena gara-gara adaan anjing. Nah ini maksudnya apa? Ini ada satu, karena malaikat ini apa sifatnya dari nur kan, dan sudah menjadi undang-undang para malaikat ini tidak akan masuk di dalam rumah tempat yang situ ada anjing, ada gambar, ada patung-patung, masuk ada akun, ada anak yang durhaka. Nah maka rumah kita harus steril dari hal-hal ini supaya malaikat rahmat itu datang, karena tiap hari kan malaikat datang pagi sore itu malaikat mendatangi ke rumah-rumah orang mukmin dengan memberi doa. Ada yang doa baik, ada yang buruk. Kalau kita sudah bersedekah pagi hari, mendapat doa baik dari para malaikat. Tapi kalau nggak bersedekah di pagi hari atau malas sedekah, itu juga dapat doa buruk dari malaikat. Nah, agar malaikat yang bawa berkah itu istilahnya datang ke rumah kita, maka bersihkan rumah-rumah kita dari anjing, gambar, patung-patung, gambar hewan hidup ya. Patung-patung artinya ada replika untuk peribadahan atau akun kedurhakaan dari anak dan pasangan. Nauzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat, Allahumma amin. Baik, Mitra Pas tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Ada sedang mendengarkan kajian kitab hadis Targhib Tarhib. Kebetulan bahasan kita tentang beberapa larangan untuk kebaikan bagian yang ketiga. Kita akan rehat sejenak dan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Jangan kemana-mana. Inilah kajian kitab hadis Targhib Tarhib. Acara ini insya Allah hadir setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga pukul 7. Didesain bagi Anda yang memang sebelumnya belum mengaji atau juga belum pernah mondok, sehingga Anda bisa merasakan bagaimana rasanya mondok pesantren seperti ini. Mitra Pas, kita mendengarkan kajian langsung dari kitab aslinya. Kemudian nanti kalau misalkan Anda kurang jelas, nah kita bagi kesempatan di sesi kedua ini Anda bisa berdialog, menanyakan beberapa hal yang kurang jelas, yang kurang paham. Anda bisa tanyakan di 0295385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ari. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dari Mas Udin di Juwana Mas Ari. Monggo Mas Udin silakan. Ya, mau tanya aja apa mengenai tema tadi. Kalau misalnya kita diberi makanan dari orang non muslim yang memelihara anjing, bagaimana sikap kita? Misalnya kita mampir ke tempatnya, kemudian kita diberi makan dan minum, sementara alat makan dan minumnya kan pasti juga disentuh oleh orang non muslim yang juga memelihara anjing, itu apa? Bagaimana sikap kita? Apakah tetap meminum, memakan, maka bagaimana kita apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang dalam posisi yang dilematis istilahnya. Dulu di awal-awal Islam itu banyak umat Islam yang pinjam
alat atau perabot masaknya orang-orang non-Islam yang masih memelihara anjing dan memakan babi istilahnya lah. Itu bisa dengan cara dicuci dulu. Jadi karena dalam ajaran Islam najis itu kan dibagi 3 kan, ada najis mughaladzah, mukhafafah dan mutawasithah. Mughaladzah kena najis berat kategorinya. Ini dari najisnya anjing dan babi atau celeng dan peranakannya gitu. Cara menyucikannya ya disiram 7 kali, diantaranya digosok dengan tanah. Jadi karena tidak ada yang punya peralatan kecuali orang-orang musyrikin ini yang masih biasa konsumsi yang dilarang dalam Islam, maka tetap dipakai tapi dengan cara dicuci dulu, dibersihkan dulu. Siram ping 7, digosok dengan tanah. Itu terjadi semacam itu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita kalau sebagai tamu masuk leren umbah-umbah leren saisah dulu kan, dilematis toh. Itu bagaimana? Kita punya 2 opsi. Satu, berhusnudzon kalau barang ini tidak kena najis begitu, berhusnudzon saja. Nomor 2, boleh tidak menerima suguhan itu dengan alasan yang tidak menyinggung, contohnya bilang berpuasa, baru berpuasa atau bagaimana. Ini sikap yang paling baik ketika kita telah menjadi kumpulan daripada hamba-hamba Allah yang berserikat atau bermusyarakah menjadi masyarakat. Jadi ada 2 pilihan, silakan jenengan pilih pilihan itu. Boleh tetap menerima, menggunakan dengan berhusnudzon, yakin perabotnya, makanannya tidak tersentuh dan tidak berhubungan dengan najis-najis ini. Ini langkah yang bagus. Atau menolak, membuat alasan yang tidak menyinggung perasaan. Itu jenengan kari milih. Wah, nuwun sewu niki kalau kok nembe siam gitu kan. Ya enggak apa-apa, sepunten kan gitu. Atau ya bismillah lah. Insyaallah iki gelasi resik, piringi resik, makanannya halal, bismillah. Katakan, apalagi yang didangkan kan juga makanan yang standar umat Islam, katakan ayam. Kalau ayam juga beli dari pasar, insya Allah yang jual di pasar disembelih dengan menggunakan bismillah gitu kan. Nah, gitu. Jadi berhusnudzon begitu. Sama dengan ketika apakah boleh kita menerima uang dari pejabat yang notabene pejabat ini sangat mungkin melakukan pengkorupsian uang. Ya gitu. Kemudian apakah ya boleh, terus ya husnudzon yang diberikan jenengan itu bukan dari hasil korupsi gitu. Pokoknya kalau kita tadi teorinya itu dalam mengistimbat hukum itu kan ada beberapa metodologi kan untuk mengistimbat hukum itu. Nah, kalau kita tidak tahu nyata ya kita berhusnudzon, itu langkah yang terbaik. Kecuali kalau tahu nyata. Atau begini, ada seorang baghoyah itu ya wanita nakal, pelacur lah, mohon maaf. Baghoyah, bahasa Jepangi itu ya, bahasa Arabnya. Baghoyah, ya kerjanya membaghoyah. Gitu. Kemudian kita datang ke rumahnya, kita disuguhi, apakah kita boleh memakan? Dia itu ya baghoyah, jelas profesinya. Kalau dari hasilnya kan jelas toh, mesti bertentangan dengan agama kan. Nah, bagaimana kalau kita bertamu kemudian dikasih sesuatu, makanan, minuman, dan suguhan lain? Bagaimana? Ya bisa dengan 2 tadi pendapat, bisa dengan berhusnudzon atau menolak dengan cara yang tidak menyinggung perasaan. Wong wedok nakal, hasilmu haram, nah, kan nyinggung perasaan toh. Apalagi dia juga masih wong Islam, katakan masih umatnya Nabi Muhammad juga kan. Buat didakoni ora kan. Tapi masih dalam fase umatnya Rasul. Kalau agamanya Islam, menyakiti saudara Islam.
Maka husnudzon. Bismillah sing dinaki iki muga-muga duit halal gitu. Karena semua mertamu yang gue pejabat kan tidak semua pejabat itu korup kata. Masih banyak pejabat yang solih, cirinya uripe pas-pasan. Gampang tuh. Jadi yang uripnya pas-pasan itu pasti ora ngorupsi, ora menerima gratifikasi, kayak gitu loh. Tapi yang uripnya kok lagi Pak eselon 4, eselon 3 kok uripnya bergelimang dengan harta benda. Wah, yo, tur gak punya usaha liya, patut diduga. Patut diduga gitu loh. Itu ya. Baik. Berikutnya yang sudah bergabung sambil menunggu yang kepengen telepon juga boleh. Anda bisa masuk di 0295385877 atau komentar karena kami juga punya podcast Mitra Pas audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung kembali di 0295385877. Halo, assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Basul Dono. Monggo. Bagi taken yai Nggih. doa niki lho iki nek piyambakan apa yang goni nek tiangkatan itu yang go nambah iki. Kalih niku lho iki. Doa golak balak niku kedah takane dibalik iki. Nggih. Sampun iki yai. Doa itu ada yang memang untuk pribadi, ada yang bisa untuk umum. Kalau yang pribadi ya isim domirnya ke mutakalim wahdah. Kalau untuk umum atau pas menjadi imam ya isim domirnya menggunakan mutakalim ma'al ghair. Pakai na, inna, nas aluka, kalau sendiri ini as aluka. Jadi huruf mudhari iyai ya alif, kalau ini ya pakai alif, kalau inna pakai nun, begitu kan? Bimakna mutakalim ma'al ghair. Jadi kalau doa Allahumma ya ghaniyu, ya hamid, ya mubdi'u, ya mu'id, ya fu'alal lima yurid, ya rahimu, ya wadud aghnina. Begitu kalau jadi imam. Aghnina, kalau sekian aghnini, kayakan kami Gusti, sugihno kita Gusti, sugihno kula kalau aghnini, bihalalikan haramik wa bita'atika amman siwak. Begitu. Sama ketika menjadi, karena kalau jadi imam itu kan terikat etika. Karena imam akan membawa dampak pada makmum, maka ketika menjadi imam, kalau berdoa jangan hanya untuk diri sendiri, bahkan disebut pengkhianat doa kalau atau pengkorupsi, koruptor doa, kalau berdoa sebagai imam kok isim domirnya mutakalim wahdah, hanya untuk dirinya sendiri. Allah mahdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Oh, itu koruptor termasuk. Itu namanya perilaku koruptif atau berdoa yang nuansanya koruptif. Makmumnya kon ngamini lah sugai dipek dhewe. Ya, amin, amin. Tapi dia hanya untuk dirinya sendiri. Kan nakalan tadi sini korupsi itu. Nah, agar terjadi satu keadilan dan kemerataan ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawal dan seterusnya. Itu Robbana ya, kalau ini kan Robbi, kalau Robbana kan jamak, orang banyak mutakalim malah ghair kan, Robbana atina gitu ya. Allahumma inna nas'aluka bihaqqis suratil Fatihah itu. Kalau sendiri Allahumma inni a'udzubika. Ya, Allahumma inni as'aluka. Kalau sendiri Allahumma inni as'aluka. Kalau bersama Allahumma inna nas'aluka. Kata niku. Doa selamat katakan Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad. Jadi tidak harus Allahumma
inna nas'aluka salamatan fi dinina wa jasadina. Tapi pakai redaksi begitu juga boleh tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Salamatan fid din itu bentuknya idhofah, salamatan fid din wal afiatan fil jasad. Itu tidak harus ada nanya juga lagi gitu. Nah, kalau berdoa Nabi itu diriwayatkan satu hadis, Nabi itu kalau berdoa mengangkat tangan, kedua tangan beliau diposisikan di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke langit. Hadisnya ana sing ke langit, ada yang di depan dada menghadap ke langit. Berdoa sebagai isyarah tafaulan meminta. Kemudian kalau doa tolak balak Nabi membalikkan astonipun sebagai isyarah penolakan. Ini memang sunnah ini. Sunnah. Jadi berdoa itu mengangkat tangan sunnah, ketika doa tolak balak dibalik itu juga sunnah, dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Sebagai apa? Simbol. Kalau meminta itu ya begini, kalau menolak ya begini. Ya gitu. Dungu angkat tangan bid'ah, tanpa ngangkat tangan Allah juga tahu. Iya, tapi sebagai hamba itu ada attitude, ada etika itu. Ketika Allah sudah nyegoro ombo ud'uni astajib lakum, kamu mintalah akan kukabulkan. Orang meminta itu kan gesturnya kan kelihatan bagaimana gestur meminta itu. Masa minta kok, ya dah, gitu kan, ya beda lagi dengan nyuwun gitu kan. Nah itu namanya attitude, etika. Tanpa berdoa ya Allah tahu Allah kok. Tapi tetap berdoa adalah satu kepatuhan. Karena diperintah kok dilaksanakan, itu ibadah, taat namanya. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan orang yang meninggalkan berdoa itu sombong. Lagaknya, tanpa ndonga Allah ngerti apa sing dadi kebutuhan. Iya, sombong tuh namanya. Tetap berdoa. Dan doanya sebagai peribadahan gitu loh. Adapun kabulnya ya Allah yang menentukan. Allah yang tahu segalanya. Itu Mas. Baik. Tolak balak tadi juga sudah disampaikan Yai. Oke, aman. Dan menariknya kalau memang tadi Allahumma agnina kanan kiri, meskipun doanya sendirian kanan kiri bisa kaya semua ini kayaknya. Iya ya, yang dirubah itu yang agnina, bukan yang Allahumma ya ghaniyu. Kalau ma yang ghaniyu kan itu bentuknya pemujaan tahmid lillah namanya, pemujaan pada Allah. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fu'ala lima yurid, ya rahimu ya wadud, itu bentuk tahmid wa tamjid kepada Allah, muji-muji Allah baru berdoa aghnina atau aghnini, itu baru masuk ke doanya itu. Baik, jelas nggih yang tadi sudah bergabung. Kalau ingin bergabung kembali silakan, kami tunggu. Anda bisa telepon di 02953858877. Yang sudah bergabung melalui WhatsApp juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi Abah ngendikan bahwa rumah tidak ada malaikat pembawa rahmat masuk jika ada anjing dan gambar-gambar. Kebetulan di rumah ini ada gambar atau foto para ulama-ulama dan foto para wali. Apakah itu termasuk foto yang bisa menolak malaikat pembawa rahmat masuk ke dalam rumah? Mohon pencerahannya. Yang dimaksud gambar itu tasawurul hayawan, gambar kewan, gambar-gambar makhluk hidup, maksud kewan bukan manusia. Kalau gambarnya ulama, ya fotonya para alim, ini bagus sekali. Karena segala sesuatu itu bisa menghantarkan ke sesuatu. Jadi segala sesuatu bisa menghantarkan ke sesuatu. Sesuatu yang bisa menghantarkan ke sesuatu yang lebih baik itu akan menjadi dapat nilai kebaikan. Nah, ilmu kaidah ya al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Kenapa masang para ulama ben eling karo Allah? Ben iku guruku, iku wong tuaku. Justru menjadi pahala.
menjadi pahala beda. Yang dimaksud taswir, saurun, gambar ini gambar kewan, macan, singo, ulo, dan termasuk gambari ahlul maksiat. Tapi ahli taat justru akan menyemangati kita. Oh, gambare Mbah wonten fotone Mbah Dullah Salam. Setidaknya akan mengingatkan kita arep buat elek itu isin ono Mbah Dullah gitu kan. Wonten gambare Mbah Yai Dullah Kajen. Ewo kan merasa dipandang, dilihat karena fotonya gedene semono masa. Ya begitu. Tuh, juga akan menghantarkan kita pada mengingat pada orang alim, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, Mitra Pas masih kami nantikan Anda bisa bergabung kembali lewat 0295385877, kemudian juga WhatsApp di 085277999101. Yang sudah masuk kembali ada Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan tentang begini, Yai. Untuk menjaga peternakan, ini kan rumah kami kebetulan berbeda. Hanya saja jaraknya itu tidak terlalu jauh. Nah, tipikal anjing ini kan kadang sudah mendoro. Mendoro itu apa? Bonding kalau bahasa sekarang ya kerennya. Itu mendoro itu bonding atau sudah nurut sama tuannya, nurut ya. Sehingga terkadang meskipun rumahnya itu berbeda, tetapi sok-sok ini menghampiri kami di rumah utama. Lah ini bagaimana ya? Karena memang ya sudah bonding bertahun-tahun. Dari Mas Wawan ini biasanya dicancang tuh Mas Wawan. Dicancang ya sekiranya tidak sampai rumah, karena kasusnya ini dalamnya Kanjeng Nabi pernah kebobolan anjing yang jerum nih gak nih ambene toh. Terakhir Kanjeng Nabi juga kecewa kan. Mata dakhal hadal kalab, kapan anjing mlebu omah iki? Wallahi mata darah itu. Wallahi kula mboten ngertos Kanjeng Nabi kan itu. Kemudian diperintahkan untuk usir, keluarkan. Berarti Nabi sangat tidak berkenan kalau sampai rumahnya kelebon anjing. Gitu. Nah, berarti kita kan harus sunat begitu toh. Nah, di luar untuk kepentingan diperbolehkan. Tapi kalau sampai di rumah ya menjadikan berkurangnya kebaikan kita 2 kirot gitu kan, rugi itu. Ya diatur lah Mas, dicanjang, dirantai itu. Baik, yang sudah bergabung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Dari Mbak Nana ini menanyakan tentang terkadang masih adanya beberapa orang yang salah paham malah anjing ini dibandemi, artinya itu kan dosa nggak Yai? Karena itu kan tadi disampaikan dilarang. Iya. Laula anal kilaba ummatun minal ummah la amartu biqatliha. Andikan anjing ini tidak termasuk umat Kanjeng Nabi, yo tak kon mateni gitu. Berarti kan memateni, membunuh anjing, sengaja membunuh kan tidak boleh. Sengaja menyiksa mata iwatu yo nggak boleh. Wong ku yo umat Kanjeng Nabi yo. Termasuk umat Kanjeng Nabi juga. Oh, iku yo kawulane Gusti Allah, makhluk ya Allah gitu loh. Ya dibiarkan. Tapi juga bagi umat Islam juga tidak dibenarkan untuk memelihara. Resikonya kalau memelihara berkurang pahalanya dengan sebegitu banyak, dan rumahnya tidak didatangi malaikat rahmat, kan rugi. Najisnya juga merepotkan. Tapi Islam kan adil, Islam itu. Dalam satu kepentingan untuk kebaikan diperbolehkan, contoh untuk berburu, untuk detektif, ya, pelacak, untuk penjagaan. Tapi syaratnya najisnya kudu dicancang atau didadung gitu loh, ditaleni, tidak diliarkan gitu. Nah, dan yang perlu dicatat, kita itu makhluk sosial yang bersosialita. Ya, kita terikat dengan unggah-ungguh etika dan kepantasan. Karena kita makhluk sosial. Kalau masyarakatnya muslim mayoritas, ya sampean ya ora usah apike sebagai etika sosialnya gitu loh. Ya jangan merawat di lingkungan orang muslim. Enggak jadi perkara. Nek sing islame kados kula insyaallah, sing wis ngaji niki nggih, ayo enggak akan riso.
Tapi kan tetap was-was karena najisnya itu loh. Ya itu haknya, kita paham. Tapi kita akan menjadi was-was juga walaupun kita paham najis. Kok nek tekan kene piye? Masa kita suruh ngepel? Nah, begitu Masalah loh. baru lagi. Dan ya. ini termasuk hewan buas Iya. yang sangat berpotensi menyakiti manusia dan menyebarkan virus rabies. Nah, begitu. Tapi secara hukum Islam itu ada dua pilihan tadi. Boleh dengan satu tujuan, dilarang karena satu kerugian gitu loh. Banyak kerugian lah gitu. Nah, jadi ketika bermasyarakat kan beda lagi. Yo senajan oleh, tapi kan masyarakat itu muslim. Tidak semua paham. Atau masyarakat itu ada anak-anak. Sebaik-baiknya anjing itu punya sifat buas dan itu kan menyakiti. Dan saya pernah tuh Mas. Ketika saya berada di suatu hari lah di Wonosobo, itu ada segerombolan anak muda bikin bawa anjing. Sombongnya dia, anjing niku pamane ana bayi ning ngarepe ora bakal dicokot gambar ngoten. Menandakan begitu jinaknya dan baiknya. Katakan ada bayi di depannya tidak akan digigit. Nah, gitu. Dengan sombongnya begitu. Sebetulnya sudah dilokke masyarakat itu karena Wonosobo kan masyarakatnya muslim ya. Jadi pendatang bawa anjing pasti diprotes. Nah, suatu ketika berada di dekat kita lah. Nah, itu namanya anjing sebaik-baik anjing sifat buasnya ada. Nah, ketika kita bikin satu gerakan foto kita melompat itu kita langsung diterkam itu. Wah gitu. Jadi dada ini sobek, tapi untung pakai jaketnya kuat sobek. Digigit. Nah, itu menandakan kan Anjingnya salah paham ya. iya salah paham rumah sana. Karena sak pinter-pinter anjing itu tetap pinter menungso gitu. Dia hanya ya, untuk deteksi gerakan atau apa mungkin dilatih. Tapi dalam otak manusia dia nggak akan tahu kan. Sering salah paham itu. Namanya hewan buas gitu loh. Maka syibak masuknya kan. Nah belum nanti penyebaran virus rabies. Tadi mudorotnya kan tidak boleh wala dororo wala diroro, tidak boleh melakukan hal yang berbahaya dan membahayakan gitu loh. Nah, jadi akan terikat. Artinya berarti walau secara syariat punya pandangan yang begini mencerahkan katakan, tapi kita terikat dengan etika kemasyarakatan ketimuran. Ya sebaiknya kalau hidup di tengah masyarakat ya nggak usah gitu loh. Itu biar baik kan ada hukum al-adatul muhakkamah. Ya kebiasaan masyarakat mayoritas itulah yang sebagai patokan. Ada masyarakat orang ngingoni nggak usah, tapi kalau mau ngingoni kabeh wis meloo. Kalau nggak ada ya jangan bikin perkara. Ya. Bikin perkara itu nggak boleh cara Islam itu. Nah gitu loh. Jadi Islam itu begitu adil dalam menghukum itu. Itu ya Mas. Jadi sebaiknya kalau tidak ada kepentingan tertentu yang dibolehkan secara syar'i, sebaiknya tidak memelihara di rumah atau di perkampungan. Kalau harus memelihara kepentingan, ya diikat, dicancang, dirantai, jangan diliarkan. Begitu. Baik, berikutnya ini juga menarik ya dari Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anjing kan digunakan sebagian umat Islam, sahabat-sahabat sejak dahulu juga untuk sebagai hewan berburu, hewan untuk diajak berburu. Kemudian di beberapa literatur juga dijelaskan bahwa ketika anjing menemukan buruan itu juga digigit sampai hewan sasaran buruannya ini mati atau meninggal. Dan itu tidak usah disembelih pun halal dagingnya seperti itu Kiai. Nah, berkaitan tentang najisnya ini bagaimana cara mensucikan hewan buruan yang sudah digigit si anjing tadi yang boleh kita makan dan itu halal meskipun tidak perlu kita sembelih. Soalnya pada saat awal berburu kita sudah baca bismillah seperti itu. Ini bagaimana cara mensucikannya? Ya, itu ada sebetulnya ada panduannya ya. Ada panduannya bagaimana hasil buruan yang ditangkap oleh anjing gitu kan. Ada panduannya. Ya, ada dua klasifikasi. Kalau matinya itu karena gigitan anjing, nah itu tidak boleh dimakan.
Anjing itu fungsinya untuk menangkap. Kemudian begitu ditangkap, disembelih hewan itu. Oh, finishingnya berarti si tuanya gitu. Iya, si tuanya. Kemudian bekasnya itu dibuang, bekas gigitannya. Nah, itu. Kemudian saya tambah ya Mas, tadi ada yang lebih menarik lagi. Jadi ini hadisnya keterangan dari Abi Hurairah dalam riwayat Nasai Ibnu Hibban tentang daleme Kanjeng Nabi kok ono anjing iki wae lho gitu ya. Itu dalam riwayat Abu Dawud, riwayat Nasai, hadisnya hasan sahih. Itu ternyata wa kana dzalika kalbun jirwulil Husain awilil Hasani tahta naudodin lahu. Dadi anjing niki sing nglebokno cah cilik-cilik, cucune Kanjeng Nabi. Hasan atau Husain. Jadi wong cah cilik ya ana kirik dak ya lucu gitu. Ini yang tertuduh Hasan atau Husain guys. Iya. Bahkan ada ini. Jadi kemungkinan ya kalau Hasan ya Husain ini sing lebokke iku sing jero kene iku Hasan. Ya kemungkinan ya gidulanan Hasan atau Husain atau keduanya bisa. Sehingga anjing itu jerum nang ngisor kolongan ambene Kanjeng Nabi. Ini hadisnya Hasan. Tapi ketika Nabi melihat terus fa'amma robil fa'akhraja. Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan. Nah, karena anak-anak kan tidak kena dasar hukum kan. Anak-anak kan bukan target hukum karena belum mukallaf. Ya itu. Nah, makanya nanti repotnya putrane Pak Kiai, putrane ki ngrungu hadis iki. Bah, tumbas ki kilik, bah. Gitu lah. Nah, itu repot itu. Hadisnya Abu Dawud, Tirmidzi, hadisnya Sahih Hasan, Nasai juga meriwayatkan, Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Nah, ini keren nih ya. Jadi sebagai tambah wawasan, oh ngono, sing cah cilik. Ya, namanya anak kecil nguleti anjing itu memang sudah ada zaman dahulu. Ya, Hasan Husain ini hadisnya. Itu artinya kan ya dengan lingkungan Rasulullah ya mohon maaf berarti tidak steril dari anjing juga kan. Karena kita tahu kan di tengah Madinah itu kan ada 3 agama besar, 3 suku besar. Kala itu yang hidup berdampingan. Sehingga otomatis ya mungkin ana tanggane sing gini-gini ya namanya hewan ya. Mesti ya berbaur lah pasti gitu. Dan itu cara mengusirnya juga wajar, tidak sampai dibuang demi apalagi membunuh. Dikeluarkan suruh pulang lah fa akhraja. Saja enggak ya? Iya, ya lahu fa amara bi fa ukhrija. Ditokno. Udah kan pulang. Toke. Kira-kira. Jadi Nabi tidak berkenan sehingga disuruh mengeluarkan. Karena tadi sing janji kali Jibril tidak datang gara-gara wonten niku. Maka ulama-ulama kemudian ada satu tafsir tentang Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun tidur tidak mati? Karena di dekatnya itu ada anjing. Israel harus datang gak situ. Karena ke pengumuman saya pengen coba murah berarti mati. Dan Israel gak datang gitu ya. Itu kenapa sampai sekian kok nggak mati 300 menit kok nggak meninggal. Kok turu sifatnya karena ditungguin anjing. Lah anjing ini yang bikin malaikat itu tidak berani datang. Itu takwil sebagian ulama kayaknya. Ya takwil itu. Baik. Ya kita sudah di penghujung acara, sebelum kita closing mohon doanya ya. Hanya hidayah dari Allah yang mampu mencerahkan hati kita, pikiran kita sehingga ilmu yang kita serap menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Karena bertambahnya ilmu tidak bertambah hidayah, tidak semakin bertambah apa melainkan hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka teruslah mencari ilmu dan teruslah meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.